Shalom saudara, apa kabar? Pasti semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, alangkah baiknya kita perhatikan dahulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, siapkanlah media yang akan Anda gunakan seperti laptop atau handphone Anda. Yang kedua, ajaklah seluruh keluarga Anda untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan lupa berpakaian yang rapi, sopan, dan juga bersih. Yang keempat, duduklah dengan sopan dan nyaman di tempat yang sudah ditentukan. Yang kelima, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mengundang Roh Kudus untuk hadir dan mengurapi ibadah kita. Dan yang keenam, selama beribadah, marilah kita sungguh-sungguh dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Yang ketujuh, fokuslah dalam mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah beberapa hal yang harus diperhatikan selama kita beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Apa kabar saudara? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Sebelum kita mulai ibadah, boleh kasih sapa, kasih senyum kanan kirinya, katakan kamu luar biasa hari ini. Biasa. Haleluya. Luar Kamu biasa. keren hari ini, kamu Luar dahsyat biasa. hari ini, amin. Yes. Kita percaya kalau kita pun jaraknya jauh saudara ya, ada di rumah kita di sini, tapi kita percaya hadirat Tuhan tetap sama, amin. Amin. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Yes. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat bagi kita semua. Mari saudara, sama-sama kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di hadapan Tuhan. Mari buka hatimu saudara. Mari kita mulai katakan, Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Sampai hari ini Tuhan, keadaan kami masih sehat. Keadaan kami masih kuat Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah ibadah kami. Membawa hadirat Tuhan, membawa pujian kepada Tuhan. Jadikan tempat kami Tuhan pengagungan lembah pujian bagi nama Yesus. Kami percaya Engkau hadir Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, Engkau memimpin kami dalam ibadah kami. Lawat setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas semua yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Bapa, kuduskan kami, tahirkan kami Tuhan. Kalau ada kesalahan yang kami lakukan, perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, hati kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang mungkin dengan sesama kami minta ampun di hadapan Tuhan. Biar ibadah kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara. Mari buka suaramu, buka hatimu. Mari mulai menyembah Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus Engkau baik. Bapa Engkau baik. Allah Engkau sempurna. Yesus Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Naikkan syukur Haleluya. Kami bawa korban syukur. Kami memuji Engkau, Yesus yang baik.
Kudus selamanya, mulia namamu. kuduslah Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur lebih lagi kepadamu Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku.
bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah
buat Tuhan Yesus. Sama-sama sorakan. Haleluya. Kita akan naikkan pujian penyembahan lagi buat Tuhan. Amin. Semua yang di rumah katakan amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Mari bertepuk tangan, goyangkan badanmu. Semua buat Tuhan Yesus. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Ku lihat penuaian terjadi, yang
Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita tutup mata, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini buat kasih setia Tuhan untuk kami semua. Boleh kami belajar bersama-sama firman-Mu. Di hari kenaikan Engkau ke surga, pasti ada arti dan makna untuk kami saat ini sebagai anak Tuhan mengerti maksud dan tujuan Tuhan ke surga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Roh Kudus pimpin kami semua dan juga jemaat Allah yang ada di rumah, supaya mereka dibukakan hati dan pikiran kami semua Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati melalui firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur, bersama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa tanggal 21 kemarin kita sudah memperingati bagaimana kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hari ini saya akan mengulas lebih dalam lagi, yaitu makna arti daripada Tuhan Yesus naik ke surga. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan bagi kita semua mengenai Yesus naik ke surga. Yang pertama adalah mengirimkan Roh Kudus atau memberikan Roh Kudus bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita buka dalam Kisah Para Rasul 2. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-33. Ini tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama adalah untuk mengirimkan Roh Kudus bagi kita semuanya. Kisah 2 ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ini tentang Petrus menerangkan kedatangan Roh Kudus bagi kita semua. Jadi pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus bagi kita semua, bagi orang-orang yang percaya akan kebangkitannya. Amin. Nah, saya percaya Bapak Ibu di rumah juga rindu untuk Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Nah, Petrus menjelaskan lebih dalam lagi kedatangan Roh Kudus bagi hidup kita. Pada saat murid-muridnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, melakukan banyak hal-hal yang spektakuler, bahkan murid-muridnya juga dapat menyembuhkan orang yang sakit. Dan hal ini apa saudara? Karena masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Nah, sekarang adalah poinnya beda. Bagaimana di saat Tuhan Yesus itu naik ke surga? Nah, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Murid-muridnya tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa dipimpin oleh Roh Kudus, tanpa Roh Kudus dikirim bagi kita semuanya dan para murid-muridnya pada saat itu. Dan hal ini yang Yesus lakukan, ternyata dia naik ke surga bukan sekedar naik, saudara. Dia naik ke surga, dia juga mengirimkan Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita hari lepas hari. Itulah kebaikan Tuhan Yesus yang sangat dahsyat, luar biasa. Artinya apa? Kita tidak dibiarkan sendirian. Ada Roh Kudus yang menuntun kita, ada Roh Kudus yang membimbing kita, ada Roh Kudus yang mengarahkan kehidupan kita. Untuk kehidupan kita semakin hari melakukan kehendak Tuhan di zaman sekarang ini. Lalu kita masih terus melihat bagaimana Roh Kudus dikirimkan bagi kita semua. Coba kita bandingkan dalam Yoel pasal yang kedua. Di situ dikatakan, Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28. Di situ natsnya yaitu hari Tuhan. Yoel 2 ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Di situ aku itu artinya apa? Allah. Dan roh, R-nya besar. Ini artinya Roh Kudus akan dicurahkan, ya, akan dicurahkan bagi anak-anak Tuhan yang percaya tentang kematian dan kebangkitannya. Dan roh itu yang akan menuntun kita untuk kita semakin hari semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Di situ dikatakan akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku. Artinya Allah akan mencurahkan rohnya di atas di saat Tuhan Yesus naik ke surga, Allah sendiri juga yang sudah merancangkan itu semua, bahwa nanti ada penghibur, ada penolong yang akan menuntun kita selama kita masih ada di bumi. Katakan amin. Ini kitab Yoel, perjanjian lama, penggenapannya ada di perjanjian baru. Lalu kalau misalkan kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-16, dengan jelas dikatakan gini,
Aku akan minta kepada Bapa, ini permintaan Tuhan nih, permintaan Yesus ya kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Wow, hebat Tuhan Yesus kita saudara. Tuhan Yesus pergi ke surga bukan dengan tangan yang hampa untuk meninggalkan para murid-muridnya dan kita semua yang ada di bumi. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa tanpa Roh Kudus kehidupan kita semakin hari akan terpuruk dan terus jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu ada seorang penolong, sosok penolong, Roh Kudus yang dikirimkan bagi kita semua yang ada di hati kita. Yang ada di hati kita, sekali lagi saya katakan, yang ada di hati kita. Supaya apa? Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Penyertaan Tuhan yang berbentuk Roh Kudus, ya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, itu akan menyertai kita selama kita masih hidup dan bernafas, saudara. Hebatnya Tuhan, rencana Tuhan dari dia penyalipan, dikuburkan mati saudara, dan juga bangkit saudara, dan naik ke surga. Itu ada satu kronologi atau peristiwa yang sudah dirancangkan Allah baik-baik. Bukan saja buat Tuhan Yesus, tapi buat juga manusia yang ada di bumi. Dan rancangan yang sudah Allah berikan bagi kita semua, itu rancangan yang nantinya agar kita semua menuju kepada kehidupan yang kekal, yang mulia, yang kudus, yang dahsyat dan luar biasa. Itu rancangan Allah. Tapi rancangan Allah kadang-kadang digagalkan saudara. Karena apa? Karena ketidakmampuan kita atau ketidakmauan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan dia memberikan satu penolong bagi kita semua. Karena apa saudara? Karena kita ini adalah kesayangan Tuhan. Karena kita ini biji mata Tuhan. Karena kita adalah orang-orang spesial di hadapan Tuhan. Karena Allah nggak mau kita binasa. Tapi Allah mau kita menuju kepada kekekalan yang luar biasa. Katakan amin. Ya, mengirimkan Roh Kudus, dia menjanjikan penghibur bagi kita semua. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan, ya, apa yang harus kita perbuat saudara? Dan hidup kita juga mengapa harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ternyata mari kita buka dalam kitab Pengkhotbah 7 ya. Mengapa hidup kita harus dipimpin Roh Kudus saudara? Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Yuk. Mengapa hidup kita harus dipimpin Roh Kudus saudara? Mengapa? Ini pertanyaan bagi kita semua. Pengkhotbah 7 ayat ke-20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Mengapa Tuhan Yesus memberikan, Allah Bapa memberikan Roh Kudus untuk menuntun kita sebagai penolong kita? Karena yang pertama adalah manusia cenderung untuk berbuat dosa. Saya banyak dosa, kita semua seringkali cenderung untuk berbuat dosa. Oleh sebab itu, makanya Tuhan bilang atau dalam Pengkhotbah 7 ayat ini bahwa tidak ada orang yang saleh yang berbuat baik dan tak pernah berbuat apa di sini dikatakan tak pernah berbuat dosa. Semuanya kita berdosa di hadapan Tuhan. Makanya kita harus minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus yang menuntun kita. Bahkan dalam Roma 3 ayat 23 juga dikatakan begini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang telah, di situ dikatakan gitu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Memang kita telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kalau bagi orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan belajar untuk kita hidup benar, semakin hari semakin disempurnakan. Karena Allah kita sempurna. Makanya yang Tuhan mau terus kita belajar karena kita cenderung untuk berbuat dosa dan terus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hal ini seharusnya sebagai kita anak-anak Tuhan mengerti dan sadar bahwa peranan Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita agar kita tidak berbuat dosa. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Tuhan di atas, kita di bawah. Tuhan melihat apa yang kita lakukan di bumi ini. Ya, Tuhan memandang kepada orang yang baik maupun orang yang jahat.
Dan Tuhan melihat di sekeliling kita apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Karena firman Tuhan katakan apa yang kita tabur itu juga akan dituai. Tetapi kenapa kita harus dipimpin Roh Kudus? Yang pertama adalah, dan kenapa juga Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus bagi kita semua, yaitu supaya kita tidak berbuat dosa. Ada banyak orang yang berbuat dosa dan santai-santai saja, saudara. Pertanyaan saya, apakah dipimpin Roh Kudus atau roh-roh yang lain? Amin. Tetapi di sini dikatakan dengan jelas, bagi orang yang dipimpin Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan bekerja untuk kita semua dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, tingkah laku kita, dan pikiran kita, saudara. Sehingga Roh Kudus yang akan menuntun kita, kalau kita salah, pasti ada suara Roh Kudus yang mengingatkan, salah, jangan dilakukan. Tetapi itu semua keputusan kita semua, saudara. Tapi dengan jelas firman Tuhan katakan bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan berbuat dosa. Yang pertama adalah di situ memang kita harus dipimpin Roh Kudus. Mengapa? Karena saya dan kita semua selalu berbuat dosa. Lalu yang kedua, mengapa kita dipimpin Roh Kudus? Karena manusia lemah tak berdaya. Kenapa saya katakan lemah tak berdaya? Ya, dalam COVID-19 ini saudara, apa yang bisa kita perbuat? Wow, kita gak bisa berbuat apa-apa saat ini. Yang kita bisa perbuat adalah duduk diam di kaki Tuhan dan tetap berdoa dan berdoa. Amin. Karena virus ini adalah virus yang mematikan bagi kita semuanya. Dokter pun gak bisa menolong, saudara. Para medis pun ada yang meninggal, bener? Ya. Dan yang hebatnya lagi, kita gak bisa kemana-mana. Semua kita di karantina, saudara, karena virus ini. Jadi betapa lemahnya kita, betapa tidak berdayanya kita, kalau tanpa Tuhan dan Roh Kudus yang menuntun kita, saudara. Amin. Dengan kehebatan apa kita tidak bisa membeli, saudara, untuk kita disembuhkan kalau kita kena virus ini. Dengan uang kita, harta kita, nggak bisa, saudara. Amin. Virus ini ada, saudara, di sekitar kita. Karena apa? Karena virus ini, saudara, sangat-sangat mengerikan dan mematikan. Kalau kita buka dalam Roma 8, ayat yang ke-26, di situ dikatakan begini, saudara. Ya, Roma 8 ayat ke-26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Artinya apa? Roh Kudus itu yang akan membantu kita dalam kelemahan kita dan dalam tidak keberdayaan kita, saudara. Ekonomi yang dihadapi saat ini anak-anak Tuhan, kekurangan, iya kan? Itu kelemahan, saudara. Benar? Yang kita hadapi hari-hari ini, saudara. Kurang lebih sudah 3 bulan, saudara, kita di karantina dan kita tidak bisa beribadah di gerejanya. Bahkan ada beberapa orang juga sudah tidak bisa bekerja. Dan mereka work from home, bekerja di rumah. Dan hal ini dapat dikatakan bahwa Tuhan, kami tidak berdaya. Jadi siapa yang menolong kita, saudara? Selain Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk kita tetap kuat menghadapi semua ini. Karena saudara, kekuatan dari Tuhan itu cukup bagi kita. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang di dalam Tuhan, orang-orang mencari Tuhan, walaupun memang terkadang menangis, menjerit di hadapan Tuhan, tapi dia akan menang. Karena apa? Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Karena kita semua ini tahu bahwa tubuh ini tidak berdaya. Kalau Tuhan sudah menutup, nggak ada satu orang pun yang membuka. Tapi kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Nah, yang kedua, saudara, mengapa harus dipimpin Roh Kudus? Tadi yang kedua, lemah dan tidak berdaya. Roma 8 ayat 26. Lalu yang ketiga, mengapa saat-saat ini, di akhir zaman ini kita harus dipimpin Roh Kudus? 1 Timotius 1, coba kita buka bersama-sama. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Inilah kasih karunia Tuhan kepada Paulus, saudara. Karena apa? Tuhan sabar kepada Paulus. Tuhan berkasihan kepada Paulus. Dia dikasihi. Karena Paulus juga sadar bahwa dia itu orang yang berdosa. Dan Paulus tahu
tujuan akhir dalam kehidupan kita adalah, kalau dipimpin Roh Kudus adalah supaya di sini dikatakan kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi yang ketiga kenapa dipimpin Roh Kudus adalah supaya kita tahu arah tujuan kita. Tujuan kita selama kita masih ada di bumi ini yang memang benar menyenangkan hati Tuhan, melakukan segala ketetapan Tuhan. Tapi ending dari kematian kita adalah kehidupan yang kekal di surga yang mulia. Makanya Tuhan yang naik ke surga. Dan hal ini dikatakan Paulus juga. Dia berlomba-lomba begitu rupa, berlari begitu rupa, mengarahkan diri ke depan dan melupakan apa yang di belakang untuk memperoleh hadiah, itu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itulah panggilan Paulus. Apa saudara? Karena panggilan dia adalah panggilan surgawi, bukan duniawi. Makanya dia mengarahkan diri dia kepada Tuhan. Sama dengan kita saudara hari-hari ini. Tujuan hidup kita adalah surga yang kekal. Hanya itu, katakan amin. Bagi kita semua yang tahu arah tujuan kita selama masih kita di bumi, ayo kita menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa, talenta, karunia, mari kita berikan kepada Tuhan. Dan percayalah, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Roh Kudus berkata bagi kita semua, tidak ada yang tidak bisa. Semua bisa kita lakukan bersama dengan Roh Kudus. Asalkan arah tujuan kita benar hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan menuju kepada sorga yang mulia. Amin saudara. Hanya itu saudara hari-hari ini. Karena kengerian-kengerian yang akan kita alami hari-hari ini adalah kengerian-kengerian yang dahsyat saudara. Yang belum pernah ada sebelumnya. Memang kita tahu sebelumnya ada virus corona ini? Enggak tahu saudara. Dan memang kita tahu berapa lama? Kita juga enggak tahu saudara. Tapi kalau udah sekian lama saudara, kita saat ini berdiam diri di isolasi, saya percaya ada maksud dan tujuan Tuhan untuk kita saat ini untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Oleh sebab itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kudus akan menuntun kita. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang pertama adalah mengirimkan, menurunkan, memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi saudara hari-hari ini, dalam akhir zaman ini, mari kita dipimpin oleh Roh Kudus saudara. Sehingga kita tidak salah. Memang kadang manusia salah, tapi lihat kalau ada Roh Kudus yang akan meluruskan kita kembali untuk kita di jalan relnya Tuhan, dalam jalannya Tuhan. Amin saudara, dalam destiny-nya Tuhan, bukan destiny kita. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka perkataan kita, sekali lagi saya katakan, perkataan perbuatan kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya banyak sekali hamba Tuhan mengatakan, ya Roh Kudus berkata kepada saya. Kenapa banyak hamba Tuhan berkata seperti itu? Karena hubungan intimasinya kepada Tuhan. Sehingga mereka peka terhadap suara Roh Kudus. Hari-hari ini yang Tuhan mau saudara, mari peka atas pimpinan Roh Kudus saudara. Dengan apa? Bersekutu secara pribadi di hadapan Tuhan. Roh Kudus tidak akan bekerja bagi kita semua di saat kita tidak mau bersekutu dan berdiam diri. Apa yang Roh Kudus akan utarakan, Tuhan akan utarakan melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dengan salah satu cara adalah kita bisa peka dengan hubungan intimasi kepada Tuhan. Waktu yang kita berikan kepada Tuhan, waktu yang terbaik saudara. Sehingga Roh Kudus yang memanifestasi bagi kita semua, Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita, Roh Kudus yang mengarahkan, bahkan Roh Kudus yang memberikan pencerahan-pencerahan bagi kita semua. Sehingga segala perkataan dan tingkah laku kita sungguh-sungguh mencerminkan seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh orang lain katakan bahwa dia dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara mau? Saya apalagi, saya juga mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin saudara? Amin, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kedua adalah kembali kepada Bapa dan menyediakan tempat. Coba kita buka dalam Yohanes saudara. Mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal yang ke-14. Kita baca mulai dari ayat yang pertama saudara sampai ayat yang ketiga. Yuk kita baca bersama-sama ya. Yang di rumah juga kita baca bersama-sama. Di situ temanya adalah Yesus berjanji akan kembali. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian,
tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus ke surga, yaitu Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Makna dari Tuhan Yesus ke surga yang pertama adalah kerinduan Yesus supaya kita tuh rapture, saudara. Kita terangkat bersama-sama dengan Tuhan. Kita bersama-sama di awan-awan yang permai. Makanya kalau saudara lihat YouTube atau video, tiba-tiba ada sekumpulan orang berjemaat lagi berdoa, lagi menyembah Tuhan, tiba-tiba ada yang hilang hanya bajunya saja. Itu akan terjadi karena itu penggenapan firman Tuhan. Tuhan gak mau kita tertinggal. Tuhan gak mau kita ketinggalan. Dia gak mau kita masuk neraka, saudara. Dia mau kita bersama-sama dengan dia. Itulah gunanya dia ke surga. Yang pertama adalah dia ingin kita rapture semuanya. Katakan amin. Dan saudara juga, kita semua gak boleh egois. Kalau kita berdoa bukan untuk kita rapture, tapi untuk keluarga dan anak-anak kita bersama-sama dengan rapture. Apa jadinya kita rapture tapi keluarga gak rapture? Saudara sedih pasti, benar? Iya. Oleh sebab itu yang Tuhan mau adalah dia kembali kepada Bapa, menyediakan tempat. Yang pertama adalah gunanya, maknanya yang pertama supaya kita rapture. Katakan amin. Ya, terangkat saudara ke surga bersama-sama. Alangkah indahnya jika kita anak-anak Tuhan, kita lagi ibadah. Sekarang kan masih ada di rumah-rumah nih saudara, benar ya? Di rumah-rumah ada suami, istri dan anak-anak. Rumah-rumah kembali kepada zaman dulu nih saudara nih. Benar, Tuhan Yesus berkeliling ke kota, ke desa, ya, dia menghampiri rumah, menghampiri orang-orang gitu saudara. Dan saat ini juga sedang kita alami nih. Kita sedang berada di rumah-rumah di mana Tuhan akan menghampiri kita, saudara. Dan di saat Tuhan menghampiri kita, Tuhan melihat suami, istri dan anak-anak supaya kita apa? Supaya kita sama-sama rapture dan terangkat ke surga. Katakan amin. Yang mau terangkat boleh lambaikan tangan? Semua yang di rumah, amin. Semua mau rapture, amin. Kalau semua mau rapture bersama-sama, saya juga mau rapture sama-sama. Ayo saudara, saat-saat ini bebas untuk kita beribadah. Benar? Kita sudah tidak istilahnya gereja saat ini ditutup. Nah, jadi kita bebas beribadah di rumah. Bahkan streaming saudara yang sudah terima, saudara bebas untuk apa? Untuk saudara buka jam berapapun saudara bisa. Tapi masalahnya sudah diberikan jam berapapun, ada aja yang gak buka saudara. Amin. Dan itu pasti tidak ada di gereja kita. Amin. Jemaat kita pasti mengikuti setiap streaming ibadah raya yang sudah disediakan. Bukan saja itu saudara, kenapa kita harus rapture? Tuhan juga mau di saat kita mau rapture harus ada ketekunan juga. Bukan saja ibadah, tapi Paniko mengatakan, Niko mengatakan, ayo tetap berkul. Walaupun tidak berjumpa di rumah-rumah. Saudara mau, amin? Amin. Dan hal ini yang akan membuat kita bersama-sama semakin diubahkan dan kita rapture bersama-sama dengan Tuhan. Lalu yang kedua kita lihat di situ dalam mengapa Yesus kembali kepada Bapa dan menyediakan tempat. Yang kedua adalah Matius 24. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Kenapa Yesus kembali kepada Bapa dan menyediakan tempat? Itu ternyata saudara, di samping Yesus juga mau kita rapture, dan Yesus gak mau kita ketinggalan. Katakan amin. Tuhan gak mau kita ketinggalan. Karena orang-orang ketinggalan, Matius 24 ayat 9 ini juga, kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Tuhan gak mau kita disiksa saudara. Tuhan juga gak mau kita mati konyol. Gitu saudara. Oleh antikris dan antek-anteknya. Tuhan gak mau. Tapi bagaimana caranya supaya kita tidak disiksa, supaya kita tidak dibunuh? Yaitu tadi kembali saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi bagaimana mau disiksa, diomongin saja saudara sudah, aduh sakit hati benar. Mau membalasnya. Apakah orang-orang ini akan rapture? Ya enggak saudara.
Amin. Tetapi yang Tuhan mau adalah, Tuhan mau kita ini semuanya tidak disiksa atau dibunuh, tapi semuanya naik bersama-sama Tuhan, rapture ke surga. Ini firman Tuhan yang katakan loh saudara, bagi orang yang ketinggalan akan mengalami hal seperti ini. Tapi katakan, yuk tepuk dada bersama-sama, saya nggak mau ketinggalan, saya nggak mau ketinggalan. Amin saudara. Amin. Karena itu kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan dia ingin bersama-sama dengan kita menikmati surga yang mulia. Wow, di mana emas di mana-mana. Wah, luar biasa. Kedamaian, sukacita, pujian, gloria, gloria, hosana, kudus, mulia. Itu yang akan kita alami, saudara bersama-sama. Bahkan orang yang tekun di hadapan Tuhan dikatakan, kita akan memerintah bersama-sama Tuhan Yesus di surga. Saudara mau? Amin, amin. Dan hal ini yang Tuhan Yesus lakukan bahwa dia kembali kepada Bapa. Kenapa? Memang harus kembali kepada Bapa karena dia menyediakan satu tempat bagi kita semua. Dan yang ketiga adalah yang Tuhan mau bagi kita semua adalah supaya kita masuk surga. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita semua. Dia naik ke surga, dia menyediakan tempat yang pantas untuk kita. Tempat yang mulia untuk kita semuanya, saudara. Dan kita semua saat ini merindukan itu. Kalau kita merindukan itu, saudara, ayo kita harus rapture. Ya, dan Tuhan gak mau kita disiksa ataupun dibunuh, menderita sekian lama di bumi ini, dikejar-kejar, dipasang chip, saudara. Wow. Kalau saudara tidak mau dipasang, siap-siap saudara akan disiksa secara perlahan-lahan. Dan hal ini dilakukan oleh antikris. Tapi bagi kita semuanya yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang mau mengerti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suruh hari-hari ini, pasti kita masuk surga. Amin saudara. Kita akan hidup selama-lamanya saudara. Tidak ada lagi kesakitan, ratapan, gak ada lagi. Yang adalah kedamaian, sukacita yang melimpah di surga. Saya mau banget saudara, apalagi kita yang ada di rumah semua. Amin. Ini menjadi pokok doa kita saudara. Supaya kita apa? Supaya kita semuanya menuju satu tujuan yang sama. Sekali lagi, satu tujuan yang sama. Masuk surga. Katakan amin. Katakan kanan kirimu, kita harus masuk surga. Ayo yang keras, kita harus masuk surga. Amin saudara. Lalu yang ketiga saudara, jadi katakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, yang ketiga adalah Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Tadi yang pertama mengirimkan, menurunkan, memberikan Roh Kudus. Lalu yang kedua adalah kembali kepada Bapa dan menyediakan tempat di surga. Semuanya mau. Lalu yang ketiga yaitu arti dikenakan Yesus ke surga adalah Yesus akan kembali kedua kalinya. Benar? Iya, dia akan kembali kedua kalinya saudara. Kalau saudara baca dalam Mazmur, mari kita buka Mazmur saudara. Mazmur pasal 98. Mazmur 98 ayat yang ke-9, di situ dikatakan dengan jelas, di hadapan Tuhan sebab ia akan datang untuk menghakimi bumi dan ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Inilah kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Pemazmur juga mengatakan demikian, dia datang kedua kali Yesus untuk menghakimi dunia dengan keadilannya dan dengan kebenarannya. Bahkan juga saudara, dan dibenarkan juga dan dimantapkan lagi dalam kitab Yehezkiel saudara. Ya, mari kita buka sama-sama. Yehezkiel pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 saudara. Di situ dikatakan bahwa kini kesudahanmu tiba. Aku akan mencurahkan murkaku atasmu dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Ini kesudahan Yerusalem telah tiba. Artinya apa? Ada murka Tuhan bagi orang-orang dan Tuhan akan membalas segala perbuatannya.
Ya, perbuatan kita yang ada di bumi ini Tuhan melihatnya saudara. Makanya ada hukum tabur tuai. Dengan jelas Tuhan katakan kesudahan telah tiba, mencurahkan murka ke atasmu dan mengapa engkau selaras dengan tingkah laku kita. Jadi bagaimana dengan tingkah laku kita saat ini untuk menantikan Tuhan Yesus datang kali yang kedua? Dengan cara apa saudara? Itu kembali lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Yeskiel dengan jelas dikatakan, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Jadi bagi kita yang jauh daripada Tuhan, yang melupakan Tuhan, perbuatan-perbuatan tidak senonoh, yang tidak berkenan kepada Tuhan saudara, itu Tuhan akan membalasnya. Makanya kalau ada orang jahat kepada kita, jangan kita membalas, biar Tuhan yang membalas saudara. Amin. Itu adalah hukumnya Tuhan. Amin saudara. Dan hal ini yang dikatakan bahwa Yesus datang kedua kali dan kembali ke dunia ini untuk menghakimi dunia dengan keadilannya dan dengan kebenarannya. Amin. Lalu yang kedua, Yesus datang kedua kali, coba kita buka dalam Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 saudara. Di situ dengan jelas dikatakan seperti ini. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang. Nah, jadi ayat yang ke-35 inilah pemisahan saudara. Akan ada pemisahan. Yang di saat Tuhan Yesus datang yang kedua, dia akan memisahkan mana orang benar dan mana orang tidak benar, mana orang kudusnya dan mana orang tidak kudusnya, mana orang yang bertekun dan tidak bertekun saudara. Dan pemisahan yang Tuhan buat adalah pemisahan yang sungguh-sungguh, yang nantinya memang benar-benar mana kanan mana kiri saudara. Benar? Pemisahan yang memang berbeda yang Tuhan akan tunjukkan bagi kita semuanya. Benar? Apakah kita golongan orang yang dipisahkan orang benar? Apakah kita ada golongan orang yang dikatakan orang kudus, orang mulia? Atau sebaliknya saudara? Tapi Tuhan dengan jelas di sini, Tuhan membuat memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Akan dipisahkan. Bagaimana pemisahan orang mengikut Tuhan, bagaimana pemisahan kedatangan Tuhan, bagaimana pemisahan di saat dia orang yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh saudara. Bahkan dengan jelas lagi di dalam Matius 13, kalau kita lihat Matius 13 saudara ayat yang ke-49, itu jelas saudara kita akan baca di sini. Demikianlah juga pada akhir zaman, nih akhir zaman. Wah, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Jadi ada dua hal, jahat dan benar dalam kitab Matius ini ya tadi ya saudara ya. Matius 13 ayat 49. Malaikat-malaikatnya Tuhan akan datang dan akan memisahkan dengan sendirinya saudara. Karena ternyata malaikat Tuhan sudah tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat selama di bumi. Sehingga dengan jelas dikatakan akan ada pemisahan. Mana di sini dikatakan sekali lagi, mana orang jahat, mana orang benar. Jadi bagaimana, apakah Tuhan akan mengkategorikan kita orang benar atau orang jahat? Amin. Amin saudara? Amin. Jadi Tuhan sudah tahu ternyata apa yang kita lakukan saat ini saudara. Dan di sini jelas dikatakan akan ada pemisahan orang yang benar dan orang tidak benar. Kalau kita lebih dalam lagi, maju lagi di dalam Matius 25 saudara. Nih, Matius 25 ya, kita buka ya. Matius pasal yang ke-25, kalau kita buka ayat yang ke-32 saudara. Ini pemisahan ya. Penghakiman terakhir, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, artinya di hadapan Tuhan. Dan ia besar akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Katakan amin. Amin saudara. Dan inilah yang artinya pemisahan lebih lagi saudara. Ya kan? Lebih lagi karena apa? Yang tadi yang baik dan jahat, benar? Lalu di sini seperti binatang saudara, mana kambing mana domba. Kalau domba itu kan menurut apa kata gembala, tapi kalau kambing enggak menanduk apa kata gembala saudara. Benar? Dan hal ini yang jelas perbedaan yang Tuhan katakan bagi kita semua. Kita ini apa saat ini? Posisi kita di apa? Kita nggak bisa di tengah saudara. Kita nggak bisa abu-abu, nggak bisa soam-soam kuku. Benar-benar baik-baik saudara. Kita mau jadi domba, jadilah domba yang baik.
orang benar, jadilah orang benar yang baik. Karena tujuan Tuhan datang kedua kali yaitu tadi, harus kita ketahui bahwa Tuhan akan menghakimi dunia dengan keadilan dan kebenarannya. Lalu yang kedua, Tuhan akan adakan pemisahan, dan kalau Tuhan akan pemisahan, maka orang-orang benarnya akan masuk dalam surga yang mulia. Amin, saudara. Kita masuk di mana? Saya masuk di mana, saudara? Hanya kita dan Tuhan yang tahu akhir-akhir ini. Kesulitan, kesusahan saat ini sedang dialami seluruh bangsa di dunia. Bukan saja Indonesia, bukan saja anak Tuhan, bukan saja orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidak percaya juga mengalaminya. Tapi masalahnya hari ini adalah, saudara, di saat Tuhan Yesus naik ke surga, apakah kita mau dipimpin Roh Kudus? Apakah kita mau mengaktifkan Roh Kudus itu, saudara? Apakah kita mau mempergunakan Roh Kudus itu dalam setiap langkah hidup kita, saudara? Dan apakah kita sadar bahwa kita ini lemah, tidak berdaya? Karena tanpa Tuhan, hal terkecil pun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saudara harus sadar bahwa yang Tuhan inginkan bagi kita semua adalah Dia ingin kita rapture. Dia tidak ingin kita disiksa. Dan endingnya Dia ingin kita masuk surga. Saya mau masuk surga, kita semua masuk surga. Jadi bagaimana sikap kita, saudara, saat ini di tengah pandemi yang kita alami hari-hari ini, saudara? Sikap kita gimana? Ada 4 hal, saudara, yang ingin saya bagikan bagi kita semua secara singkat dan jelas. Yang pertama, sikap kita sebagai anak Tuhan di saat pandemi dan masalah yang kita hadapi hari-hari ini adalah mau dipimpin oleh Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus berkarya, biarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Turut apa kata Roh Kudus, saudara. Dan peka, caranya gimana? Hubungan intim dengan Tuhan. Lalu yang kedua, berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa yang kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan, udah lakukan saja, saudara. Jangan menunda-nunda, nanti kalau saya berumur sekian, nanti kalau saya ini, enggak usah, saudara. Apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, lakukan saja. Dan saya percaya itu mendatangkan kebaikan loh bagi kita semua. Kehendak Tuhan apa saat ini? Membagi-bagi orang-orang kesusahan. Kehendak Tuhan apa saat ini? Ayo buat streaming. Kehendak Tuhan apa saat ini? Ayo melayani melalui online. Kehendak Tuhan apa saat ini? Masih banyak dan masih banyak lagi. Bersekutu di rumah, mesbah doa pribadi di rumah saat ini, bagi banyak waktu. Ayo lakukan kehendak Tuhan. Maka kita akan rapture dan masuk surga. Lalu yang ketiga, hidup terus diubahkan dari lepas hari. Saudara mau diubahkan, caranya gimana diubahkan? Ya tentunya dengan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan mengubahkan pola pikir kita dan cara pandang kita yang tidak benar menjadi benar, saudara. Kalau kita mau diubahkan Tuhan, maka kita akan melihat kehidupan kita semakin hari akan semakin sempurna di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain dan tidak menjadi batu sandungan. Karena apa? Kita mau diubahkan lepas hari dengan firman Tuhan. Bagaimana dengan saat teduh, saudara? Bagaimana dengan doa, saudara? Bagaimana baca firman Tuhan berapa pasal? Bagaimana mendoa-doakan orang, saudara? Benar? Dan itu, saudara, caranya kalau kita mau diubahkan hari lepas hari dengan melakukan segala kehendak Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah menceritakan kabar keselamatan dan kedatangan Tuhan sekali yang kedua. Datanglah segera Tuhan Yesus, datanglah segera. Dan kita menceritakan kepada semua orang supaya semua orang yang belum mengenal Tuhan dan bertobat dan mencari wajahnya tersungkur di bawah kakinya. Siapa yang menceritakan? Kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah diberikan Roh Kudus yang luar biasa untuk kita menceritakan keselamatan bagi orang lain. Amin, saudara? Amin ya. Dan percayalah, kita semua melakukannya semua, pasti akan masuk surga. Katakan amin. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, kami sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kau naik ke surga dan Kau menurunkan Roh Kudus bagi kami semuanya. Tuntun kami Tuhan, pimpin kami Tuhan sehingga kami saat ini melakukan kehendak Tuhan. Kami tidak salah melangkah, tapi kami mau menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, pimpin kami semua dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami hari-hari ini, saat-saat ini Tuhan. Kami rindu melakukan kehendak Tuhan, kami rindu diubahkan hari lepas hari. Kami ingin menceritakan kabar keselamatan Tuhan kepada semua orang. Bantu kami ya Roh Kudus, tuntun kami ya Roh Kudus. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, besar kecil tua muda semuanya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kami tidak salah melangkah
hari-hari ini, di tengah masalah yang cukup kompleks hari-hari ini yang kami hadapi, kami percaya Roh Kudus bersama dengan kami. Roh Kudus memberikan kekuatan, penghiburan, penolong bagi kami semuanya, sehingga kami tetap kuat berdiri Tuhan. Setiap kami tetap katakan Tuhan baik dalam kehidupan kami. Ubah hati kami, ubah pola pikir kami, ubah Tuhan semuanya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan kerinduan kami yang terakhir, kami rindu masuk surga, di mana Tuhan sudah menyiapkan surga yang mulia bagi kami semuanya. Kami akan menerima semua itu di saat kami sungguh-sungguh melakukan segala ketetapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah arti dari kenaikan Tuhan Engkau ke surga itu sungguh-sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami melakukannya. Hanya dalam nama Yesus kami mengerti dan kami akan mempraktekkan bersama-sama. Mari kita katakan amin. Dan berkati, shalom, salam GOB. Terima kasih kepada hambanya Pastor Franz Alexander atas firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Biarlah semua pelayanan, pekerjaan, dan seluruh keluarga diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saatnya kita akan membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, berdoa, pujian dan penyembahan dalam unity, siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Misi dan visi GBI Duta Permai. Misi, melatih diri untuk menjadi prajurit Kristus yang sanggup menerobos segala rintangan. Dan visi, menjadikan umat yang memiliki karakter Kristus dalam perkataan, perbuatan, dan sikap hati yang murni. Saudara-saudara yang terkasih, kami menginformasikan untuk seluruh program GBI Duta Permai saat ini dapat Anda saksikan di YouTube atau juga media sosial lainnya yang tertera di layar kaca Anda. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang rindu menabur di gerejanya seperti persembahan, persepuluhan, diakonia, ucapan syukur, misi, dan lain-lain, dapat mentransfernya di rekening GBI Duta Permai atau juga dapat melalui OVO dan GoPay. Untuk seluruh taburan yang saudara berikan, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Demikianlah pengumuman kami pada hari ini. Atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.
kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ya bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun terancam dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ya bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Ya bumi pun terancam dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi buat Tuhan. Amin. Sama-sama. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun terancam dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi Bapak Ibu telah menerima berkat rohani, mari kita pulang sebelum berpisah satu dengan lain kali kita menerima berkat secara jasmani yang daripada Tuhan. Mari buka hatimu, angkat tanganmu tinggi. Pulanglah dan terimalah segala berkat yang terbaik dari Bapa di surga dan hidup dalam damai sejatanya, sukacitanya. Perlindungannya pun turun atas kita oleh karena ketaatan, ketekunan, kesetiaan hidup kita di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam kasih-Nya Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan yang manis dan erat dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Bahkan Tuhan berjanji untuk datang kali kedua pasti menyebut kita semua diangkat di hadapan permai bagi yang hidupnya tetap percaya, takut akan Tuhan dan berkenan, katakan amin. GOP. Tuhan Yesus memberkati.